Pengertian konstitusi pada saat ini sedikit bergeser akibat adanya perubahan nilai-nilai politik yang dikembangkan dalam suatu negara, khususnya latar belakang dari konstitusi dalam negara. Salah satu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara tersebut dimulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Yang pertama, RIS bukan murni kehendak rakyat. Indonesia sudah merdeka, tetapi masih banyak gangguan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan. Hal ini dengan jelas dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan keinginan Belanda untuk menguasai dan menjelajah kembali Indonesia. Mendapat perlawanan keras dari pihak rakyat dan pemerintah Republik Indonesia. Di tempat-tempat di mana diduduki Belanda timbullah perlawanan-perlawanan rakyat. Menghadapi kenyataan tersebut, Belanda menyadari bahwa tidak mungkin lagi mendirikan pemerintahan sebagaimana pada zaman Hindia Belanda. Maka, Belanda mendirikan sebuah Komite Indonesia Serikat yang bermaksud untuk mendirikan negara Indonesia Serikat. RIS bukan murni kehendak rakyat Indonesia, melainkan cara diplomatik Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Yang kedua, muncul tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan. Untuk susunan federal atau serikat bukan bentuk yang berakar kepada kehendak rakyat. Akibatnya di mana-mana timbul tuntutan untuk kembali dalam susunan kesatuan. Yang ketiga, RIS siasat politik Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Rakyat Indonesia tentu saja tidak membiarkan pendudukan sewenang-wenang itu. Di mana-mana timbul perlawanan yang harus dihadapi secara berat oleh Belanda. Perlawanan rakyat yang menggelora tidak dapat dibendung, sehingga menyadarkan pihak Belanda bahwa revolusi rakyat tak akan dapat diselesaikan hanya dengan perang konvensional biasa. Maka dipilihlah taktik pecah belah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Belanda mulai menggunakan cara diplomatik, yaitu mengadakan perundingan dengan NKRI, yang tentunya hasilnya banyak menguntungkan pihak Belanda. Beberapa perjanjian yang dibuat antara lain, yaitu Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romi-Royan, dan membuat NKRI berubah menjadi RIS. Yang keempat, yaitu membentuk BFO dengan beberapa negara boneka. Dipandang dari sudut strategis dan politis, penyerbuan tidak menguntungkan pihak Belanda, bukan keamanan dan ketertiban seperti yang diharapkan oleh pihak Belanda, tetapi malahan sebaliknya. Dalam konvensi ini dihasilkan 3 pokok, yaitu didirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan negara kepada Republik Indonesia Serikat, didirikannya uni antara Republik Indonesia Serikat dan Belanda. Yang kelima, beberapa negara bagian bergabung ke negara RI. Dengan begitu, negara Republik Indonesia Serikat yang bentuk susunannya federal tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Akibatnya muncul tuntutan rakyat untuk kembali ke bentuk susunan kesatuan. Tuntutan ini semakin lama semakin kuat. Di daerah-daerah, bagian satu persatu menggabungkan diri kepada negara Republik Indonesia. Yang kelima, RIS siasat agar kedaulatan diakui Belanda. Indonesia sudah merdeka namun tidak dapat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Belanda berusaha untuk memperoleh kembali bekas penjajahnya, yaitu khususnya jajahan Hindia Belanda. Rakyat Indonesia mengikuti alur politik Belanda yang merupakan jalan lain akibat kekalahan Belanda melalui jalan perang. Karena sesungguhnya RIS bukanlah kehendak rakyat, melainkan diterima sebagai siasat politik agar kedaulatan negara Indonesia diakui oleh Belanda. Dengan demikian, konstitusi sebagai peraturan dasar atau awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara. Berarti hukum dasarnya negara, hukum tertinggi negara. Latar belakang terjadinya pergantian konstitusi juga penting untuk diketahui, agar dalam penerapan konstitusi yang lain tidak ada kesalahpahaman maupun salah penerapan. Salah satunya yaitu latar belakang berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
yang menjadi kompleks apabila kita menelaah secara mendalam.